Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mungkin kita bertanya-tanya, kenapa banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di alam muka bumi ini, di alam semesta ini, seperti peperangan, gempa bumi, letusan gunung Merapi, tanah longsor, puting beliung, atau banyak melakukan korban. Apalagi yang menjadi korbannya adalah anak-anak, orang-orang tua, lansia, ibu hamil, balita, dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya kan? Mungkin, pasti bertanya-tanya, kenapa semua itu bisa terjadi? Bahkan ada yang bertanya, kemana perginya Tuhan kita dikala ada anak kecil yang tidak berdosa terbawa oleh arus sungai, balita yang masih menyusui yang terhimpit oleh batu-batuan, ibu hamil yang berusaha untuk mempertahankan daripada bayinya. Kemana perginya Tuhan? Apakah Tuhan kita tidak punya belas kasih sehingga diberikan begitu saja, dibiarkan begitu saja balita yang tertimbun bangunan dan sebagainya? Bahkan banyak orang yang bertanya-tanya begitu, banyak sekali. Sementara kita sebagai manusia biasa yang tidak berdaya ini, apabila mendengar dan melihat peristiwa seperti itu, pasti hati kita akan bersedih dan berduka cita. Dan apabila kita langsung berada di lokasi kejadian, pasti kita akan merasa kasihan, ibah, dan ingin sekali menolong mereka semua. Tetapi Tuhan kita di mana? Apakah rasa kasihan kita ini lebih besar daripada rasa kasihnya umat manusia? Nah, ini kan mungkin begini. Atau mungkin ada orang-orang yang berpikir di antara kita yang berpikir itu semua yang terjadi karena dosa-dosa manusia. Itu secara syariat. Jika kita berpikir secara itu, maka akan muncul lagi pertanyaan. Muncul pertanyaan apa? Lalu kenapa Allah menciptakan manusia yang berdosa? Padahal dia tahu bahwa manusia itu akan berbuat kerusakan. Nah, maka sebenarnya Allah itu sudah tahu manusia itu akan membuat kerusakan. Tetapi kenapa Allah menciptakan manusia seperti itu? Dan pada akhirnya dia akan mengampuninya lagi. Kenapa? Dan kenapa masih saja diciptakan? Padahal Allah tahu dia akan masuk neraka jahanam. Coba kita jawab. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta? Dialah yang memberi kuasa, dialah yang memberikan ruh kepada jasad dan memberikan nasib baik buruk kepada ciptaannya. Ini secara syariat ya. Maka jika ditakdirkan baik, maka akhir seseorang itu adalah baik. Jika takdir seseorang itu buruk, maka diberikan buruk. Kejadian buruk, maka takdirnya akan buruk. Akhir daripada kehidupan seseorang itu adalah siksaan selama-lamanya. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Coba kita renungkan kalimat yang sedikit ini, saudara-saudara. Kenapa Allah masih saja menciptakan si fulan? Padahal Allah Subhanahu wa taala si fulan itu akan membuat kerusakan. Bukankah kalau kita lebih baik itu tidak usah diciptakan saja, karena akhirnya disiksa juga. Karena apa? Kasihan kita sama si fulan. Dia hanya bisa menjalaninya saja tanpa bisa kita melawan. Sejak di zaman azali sudah ditentukan. Dia hanya bisa menjalani kehidupannya sesuai yang ditentukan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, tanpa bisa diatur-atur lagi. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi yang tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Al-Quran surat Al-Hadid ayat berapa? 22. Maka di sini sudah jelas, sebelum sesuatu yang terjadi pada diri si fulan, sejogjanya dan sudah terjadi itu, di kun hizatnya Allah sudah teratur, sudah jauh-jauh hari terjadi. Setelah mendengar firman ini, apakah
kehancuran itu disebabkan oleh perbuatan manusia? Karena ada dalilnya yang telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan akibat perbuatan-perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka mendapat balasan daripada perbuatan-perbuatan mereka. Surat Ar-Rum ayat 21 kurang lebih. Nah, jika kita memahami firman ini secara tersurat saja, maka kita itu akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Akan dengan jelas membawa ke pengertian kepada kita bahwa kita itu memiliki kekuatan dan daya upaya sendiri. Jika kita memiliki anggapan yang seperti ini, karena Allah marah kepada sepulan bempulan, jadi semua orang yang ada di kabupatennya, di sekitarnya akan merasakan dampak dari perbuatan-perbuatan dia. Sungguh pendapat ini begitu dangkal dan menempatkan Allah di kedudukan yang tidak semestinya, dan tidak menjadikan Allah seperti sifat Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka hadirin semuliakan, apakah mungkin kita menggunakan jurus lain dengan mengatakan bahwa sangat banyak dalil yang menceritakan tentang kemurkaan-kemurkaan Allah, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pemarah? Oke, jika demikian anggapan kita, silakan perhatikan baik-baik firman Allah berikut ini. Artinya apa? Jika Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan engkau satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Itu surat An-Nahl ayat 93. Kita keluarkan dalil-dalilnya. Nah, hadirin, kenapa dahulu Allah itu tidak menciptakan kita satu umat saja? Atau kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita satu takdir menjadi orang yang baik semuanya? Pasti di sini ada rahasia Allah yang tersembunyi dari penglihatan dan pengetahuan, tanpa pengetahuan kita gitu loh. Maka di dalam ayat ini juga lah Allah Ta'ala sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Dia yang menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jelas dipertegas dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sesatkan Allah, maka niscaya tidak ada bagi dirinya itu seorang petunjuk pun. Surat Az-Zumar ayat 23. Maka hadirin sebelah sejalan dengan bunyi firman ini lagi, sungguh engkau ya Muhammad tidak dapat engkau memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Maka hadirin, banyak betul firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sudah jelas terang bayan. Nah, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, kepada orang-orang yang berada di jalan-jalan yang lurus itu. Maka bagaimana? Oleh sebab itu, jangan pernah kita itu usuuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Karena apa? Semua yang terjadi, yang berlaku menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah, menurut kita buruk belum tentu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Maka Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui itu. Itu dalam surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 216. Banyak sekali dalil-dalil. Ada lagi dalil, keluarkan sekir. Maka dalil-dalil ini ada suatu rahasia yang sangat besar yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Karena di situ jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Maka di situ pun sudah sangat jelas memberikan Allah peringatan kepada kita agar kita berhati-hati, berwaspada di dalam setiap amal-amal, perbuatan, ucapan kita, terutama niat kita, pandangan kita.
pengetahuan kita, dan seterusnya. Ini secara syariat kita. Sebab apa? Tidak menutup kemungkinan apa yang kita sangka perbuatan kita baik dan benar ini lurus, belum tentu baik dan benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara syariat kita, bicara syariat begitu. Tahu sendirilah hakikatnya bagaimana. Maka Allah Subhanahu wa taala bila dikatakan kepada mereka, jangan engkau melakukan perusakan yang di bumi. Kemudian apa menjawabnya? Sungguhnya kami ini orang-orang yang membuat kebaikan di muka bumi. Tapi kata Allah mengatakan, sungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka itu tidak merasa. Kita ini tidak merasa, merampas haknya Allah. Lewat firman-firmannya Allah inilah, supaya kita itu berhati-hati, berwaspada di dalam setiap niat dan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan kita. Ini syariat. Di dalam pembahasan kita ini, ketahuilah olehnya, segala apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, dan sesungguhnya sebenar-benarnya itu memang alami sifatnya dunia. Alaminya begitu dunia. Jangan heran kamu, kita, engkau, kami, jika terjadi apapun di alam dunia, di dalam dunia. Karena apa? Kekeruhan itu, kerusuhan itu tidak terjadi, melainkan memang begitulah yang pasti terjadi. Dan itu sifat dunia yang asli. Memang harus seperti itu dunia. Dunia itu hijab yang menutupi pandangan hati kita kepada Allah. Halangan inilah yang dihadapi banyak manusia. Manusia menghadapi peristiwa yang berlaku di hadapan dunia, di antara satu sikap atau dua sikap. Sama saja kita semua. Mereka memandang makhlukkah atau mereka memandang perbuatan Tuhankah? Terserah aja. Secara syariat ya makhluk, secara hakikat ya Tuhan. Maka itulah perbuatan-perbuatan, tapi jangan diucapkan itu perbuatan Tuhan. Akan tetapi kita tidak dapat melihat hikmah, kebijaksanaan dalam perbuatan atau af'al Allah. Maka manusia yang memperoleh insaf dan hatinya berangsur bersih, maka dia akan mencari kesempurnaan sejati. Dia sangat ingin mencari syariat Allah yang menjadi termulia di atas muka bumi ini. Itulah orang-orang yang tercerahkan. Dia sangat ingin melihat umat-umatnya, semua manusia, umat manusia seluruhnya, umat Muhammad SAW, semuanya ini umat Muhammad. Dia ingin melihat semua umat Muhammad SAW rukun dan damai, umat manusia jaya semua. Dia ingin segalanya manusia yang baik-baik dan sanggup berkorban untuk mendatangkan kebaikan pada dunia. Begitulah orang-orang yang tercerahkan. Sebagian daripada keinginan yang lahir dari nurani, yang hatinya semakin sehari-hari semakin berangsur bersih. Akan tetapi apa yang terjadi adalah kebaikan yang kebalikan apa yang dia niatkan terjadi. Buktinya huru-hara terjadi di mana-mana, pembunuhan sana sini, umat-umat di beberapa tempat ditindas, kezoliman dan ketidakadilan berlaku dengan terluas. Seruan kepada kebaikan tidaklah didengarkan, ajakan kepada perdamaian tidak diperdulikan oleh umat-umat manusia. Perbuatan-perbuatan maksiat juga dilakukan tanpa ragu-ragu. Si manusia tadi melihat kekeruhan itu, kerusuhan yang ada di dunia dan dia merasa hatinya itu merintih seperti tombak yang ditusuk ke dalam dadanya, kolbunya. Sampai dia berdoa, di manakah kekuasaanmu ya Tuhan? Nah ini, di manakah pertolonganmu ya Tuhan? Umat Islam ditindas, umat ini ditindas. Kenapa engkau tidak membantuku dengan semua ini ya Tuhan? Nah ini orang-orang ini. Manusia melakukan kezoliman ya Tuhan, kemaksiatan ya Allah, kemungkaran ya Allah. Apakah engkau hanya melihat-lihat saja? Nah ada yang orang seperti itu. Beginilah keadaan hati orang yang merasa heran melihat kerusuhan kehidupan dunia ini, dan dia tidak berkuasa untuk menjernihkannya.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya apa kata Allah? Aku hendak, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan, menjadikan khalifah di muka bumi. Apa kata Azazil? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Ini Azazil sebelum menjadi iblis. Padahal kami itu senantiasa bertasbih dan mensucikan engkau ya Rabb. Maka Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 jelas dikatakan itu. Ini juga ada apa namanya? Ini pelajaran juga untuk umat Rasulullah. Petunjuk. Nah, inilah sebelum ada manusia pertama diciptakan, dijadikan, lihat seperti itu malaikat. Sifat dunia yang dinyatakan malaikat adalah huru hara, pertumpahan darah. Dunia adalah ibu, huru hara itu pertumpahan darah adalah anaknya. Jadi ibu dan anak, ibu itu tidak melahirkan kecuali anak dari jenisnya juga. Nah, maka kelahiran huru hara, peperangan, pembunuhan, perzinahan, pencurian di dalam dunia, itu anaknya sesuatu yang harus terjadi di dalam dunia, maka tidak perlu diherankan. Maka jika terdapat kedamaian dan keharmonisan di sana sini dalam dunia, itu bersifat sementara. Itu juga kelahiran yang tidak mengikuti sifat ibunya. Nah, sifat ibunya adalah di dunia ini apa sifatnya? Kekejaman, sendau gurau. Maka Allah Ta'ala berfirman, turunlah engkau semuanya dengan keadaan setengah engkau menjadi musuh dengan sebagian yang lain. Dan disitulah tempat kediamanmu yang di bumi. Dan juga diberikan kesenangan-kesenangan hingga suatu ketika ajalmu mati, ajalmu putus, ajalmu batas kontrakanmu tiada. Maka disitulah Allah menetapkan hukum-hukumnya. Di sanalah kamu hidup, di sanalah kamu mati, di sana juga engkau dibangkitkan. Surah Al-A'raf ayat 25. Maka hadirin semulakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Maka pada hari akhiratlah disempurnakan balasan-balasan yang ada. Ya akhirat ya kalau mau dibilang ya sekarang juga ada akhirat. Barzah juga sekarang, dunia juga sekarang, surga juga sekarang, akhirat neraka juga sekarang. Tapi kan dimensinya belum dapat. Apalagi ajal belum putus. Maka dunia dan segala apa kemewahannya dan pangkat jabatan apa semuanya itu hanyalah kesenangan-kesenangan hidup di dunia. Kesenangan sementara. Maka hadirin semulakan, bukan juga berarti kita itu diam-diam saja pasrah baru tidak ada ikhtiar. Tidak bisa begitu. Karena kenapa? Tawakal itu berserah diri itu, la haula la quwata illa billah, itu bukan berarti kita diam saja. Maksudnya kita ini memasrahkan pikiran kita, perasaan kita kepada Allah totalitas. Kemudian Allah berbuat melalui tajallinya, yaitu Nur Muhammad kepada alam semesta, kepada batang tubuh. Bergeraklah kitanya, pikiran dan perasaan itu yang melebur. Kemudian Allah Ta'ala yang afalnya Allah lah yang bergerak. Batang tubuh ini bergerak, berikhtiar. Batang tubuh ini pikiran semua berikhtiar. Nur Muhammad yang berikhtiar. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang menggerakkan. Nah, begitu bukan diam saja begini. Nggak bisa. Ada ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar, bagaimana cara mengangkat tangan ini? Ini angkat tangan ini ikhtiar. Maka hadirin semulakan, begitulah dengan memberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemewahan, kelebihan dalam kehidupan dunia. Ketahuilah, mereka tempat kembalinya tidak mengetahuinya. Tempat kembalinya ya sekarang memang bagi para ahli ma'rifat. Tapi bagi para ahli-ahli yang belum mengenal Allah, maka dia mengira bahwa kembalinya itu nanti aja. Sekaranglah engkau kembali, sekaranglah kita kembali. Kalau tidak kembali, menderita kita hidup di dunia. Dunia adalah kesadaran paling rendah.
Dunia ini tidak layak untuk menjadi tempat buat Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka, kebaikan-kebaikan kita. Maka balasan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung, sangat-sangat tinggi nilainya. Tidak layak di dunia yang hina dan rendah ini. Tidak layak. Dunia ini hanyalah tempat hidup, tempat beramal, dan ajal putus dan pergi lagi. Bila berlaku kiamat kubro, dibangkitkan lagi. Negeri yang abadi, negeri yang kekal. Ini secara syariat ya. Secara syariat, oke. Tapi secara hakikatnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita bagi peraku al-arif billah, tidak lagi langsung kepada alam barzah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung ke maruang. Itu bagi orang-orang yang arif billah, orang-orang yang telah kembali di dunia sebelum ajalnya tiba. Maka kata Allah apa? Cari aku, temukan aku. Aku tuh yang mana toh? Aku tuh yang mana? Aku itu ya Allah. Bukan aku Allah. Aku itu ya Rabbul Izzati itu sebenarnya. Makanya nikahkanlah aku dengan tubuh, nikahkanlah aku dengan hati, nikahkanlah si aku dengan nyawa, nikahkanlah si aku dengan rahasia. Tubuh, hati, nyawa, rahasia itu kan satu komponen, zat, sifat, asma dan af'al. Nah, apa toh yang bernama Allah itu apa ya? Zat. Zat itu yang mana? Maha ruang, maha suci, yang kosong-kosongnya. Nah, adakah Tuhannya zat? Ada, Tuhannya zat. Yang pemilik zat siapa? Rabbul Izzati, itulah aku. Maka seseorang itu untuk kembali kepada Allah, mulai daripada perjuangan-perjuangan hijab yang sangat-sangat tebal. Ada yang melalui jalan syariat, minggat. Ada yang melalui jalan thariqah juga, ilmu hakikat juga, ma'rifat juga. Belum tentu dia bisa kembali kepada aku, kata Allah. Sekarang kembalinya. Kalau di alam barzah lama Pak, lama Bu. Alam barzah tuh lama. Oke lah, didatangi oleh mursyidnya di situ, ditalkinnya, dibayatnya di alam barzah, kemudian disuruhnya untuk ma'rifat di alam barzah sebelum datangnya pada mahsyar. Oke, tapi lama sekali, lama. Karena apa? 2 jam setengah di 2 jam setengah di akhirat. Berapa tahun di dunia? 60 tahun lah, 70 tahun. Nah, sementara kiamat itu kapan? Ketika hancurnya alam semesta, hancurnya langit, bumi dan sebagainya berterbangannya. Ya, secara hakikat hancurnya inilah batang tubuh. Tapi secara syariat memang hancur. Hancur memang. Karena dunia ini, alam semesta ini fana. Nah, segala yang fana apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kekal wajah Tuhanmu. Apa itu wajah? Zat. Yang kekal itu zat. Dengan wujud daripada zat. Apa itu? Ruh. Makanya ruh itu kekal. Ketika alam semesta dihancurkan, ruh tidak hancur. Ruh kembali kepada maha ruang. Apa yang hancur? Selain daripada 10 yang disebutkan dalam hadis, termasuk aras, kursi dan sebagainya, itu tidak hancur. Ruh tidak hancur. Surga neraka tidak hancur. Tapi hadirin semuanya, maka disinilah penentuan. Memang dunia itu main-main, tempat permainan. Tapi jangan main-main, bos. Jangan main-main. Karena kalau tidak kembali sekarang, maka lihatlah suatu saat jadi apa? Di alam barzah tuh jadi hantu. Maka hadirin semuanya, disinilah tempat kembali. Maka waktu di alam ruh, di alam malakut, sudah disediakan semua jasad-jasad yang kita akan miliki nanti. Satu ruh, satu jasad, satu ruh, satu jasad. Sampai betul-betul menunggu habis di alam malakut rohani itu. Nah, maka disitulah
dikiamatkan dunia ini, alam semesta. Barulah dicetak lagi. Dicetak apanya? Dunia yang baru. Disitulah juga dibuat. Maka hadirin sekalian, memang surga, neraka, alam kubur dan semuanya sekarang. Tapi itu secara hakikat. Secara syariatnya mana? Ya secara syariatnya ya ada, cuma kan dimensinya ini yang berbeda. Ya sekarang kita ini beberapa dimensi toh. Dimensi akhirat ya ada sekarang yang di akhirat, ada yang sekarang sudah kembali kepada Allah langsung. Ada yang di alam barzakh, ada yang di pertengah, ada yang di surga malah, Nabi Idris. Jadi macam-macam. Kenapa dulu Nabi Adam itu telah ada surga? Katanya surga itu ketika kiamat, dikiamatkan. Mana ada? Sebelum ada Nabi Adam itu sudah ada. Nah ini, maka hadirin sekalian, disinilah kita pahami juga apa kuncinya. Kuncinya itu paling penting 2 kalimat syahadat. Inilah senjata yang paling mematikan. Siapapun orangnya, siapapun hebatnya bagaimanapun itu akan mati jika dipenggal dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dengan benar. Maka inilah yang didakwakan oleh baginda Nabi SAW, oleh para nabi, para rasul, para wali. Untuk apa? Ketika setelah bersyariat nanti, sholat, mendirikan sholatnya 5 waktu, tahajud dan sebagainya, duha dan sebagainya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua sah. Kalau sudah mengenal Allah, sudah tahu cara bersyahadat. Ini kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, apa yang disaksikan, maharuang yang di depan ditunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah, ini nunjuk depan. Iya, ini simbol. Memang maharuan di depan, tapi kita itu harus ke diri. Asyhadu alla ilaha illallah, tak ke diri. Diri yang mana itu? Ada di sini, ada diri apa? Batang tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Di balik rahasia tidak lain daripada aku. Diri yang aku itu naik mi'raj. Siapa yang naik saksi? Muhammad, Nur Muhammad naik saksi kepada akunya Allah. Bukan keluar, bukan ke langit sana bukan keluar. Memang maharuang ada di luar, ada di dalam, tapi ke diri tunjuknya. Asyhadu alla ilaha illallah. Langsung ke sir. Baru sir mengatakan aku itu telah wujud. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini. Jangan juga kita mengatakan kita yang naik saksi. Wah. Kapan kita bersaksi? Kapan kita punya nyawa? Kapan kita bisa bersaksi? Kapan kita bisa bertemu Allah? Kapan kita bisa ke situ? Sementara kita ini wujud sangka-sangka yang memang hakikatnya tidak ada. Barang yang tidak ada tidak akan bisa bertemu dengan yang ada. Ini yang perlu diperhatikan sebenarnya. 2 kalimat syahadat ini yang paling penting. Sering kan diulang-ulang. Bagaikan pedang yang sangat-sangat tajam, melebihi pedangnya Sayyidina Ali. Ini 2 kalimat syahadat. 3 ujung, Allah, Nur Muhammad kuncinya. Maka itu dikatakan 2 yang tak terpisah, 3 tak berlainan. Nah, zat dan sifat. Zat, sifat, Tuhan, hamba, Allah, Nur Muhammad. Allah, Muhammad itu tidak bisa pisah. Allah, Nur Muhammad, 3 tak berlainan. Jasmani, rohani tidak bisa pisah. Syariat, hakikat tidak bisa pisah. Apalagi kulit dengan isi tidak bisa pisah. 2, 3 tak berlainan. Maka inilah yang perlu dikaji ini nih. Kalau sudah tahu ini 2 kalimat syahadat, lurus berdiri, 3 mata ujung pedang, ujung tombak 3 ini. Weh, luar biasa. Ini yang dibawa nabi-nabi, rasul dan para wali di akhir zaman. Jangan cari yang lain. Syahadat ini masa bersyahadat keluar diri. Apa kata ulama kita? Barang siapa mencari Allah, mencari aku, kata Allah, di luar daripada diri, maka dia sesat dan menyesatkan. Ini bukan saya yang ngomong.
ulama-ulama kita. Banyak yang sering dengarkan guru-guru kita bilang begitu. Bahwa berarti Allah ada di dalam diri, bukan di dalam Kediri. Kediri, Jawa Timur. Bukan, Kediri. Diri itu yang mana toh? Ya di dalam kah, di luar kah? Meliputi, itulah diri sebenarnya, diri yang meliputi segala sesuatu. Bukan kita, tapi diri. Maka syahadat itu untuk naik ke diri. Sebelum bersyahadat, jadikan dulu, leburkan dulu ke Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang naik saksi, melebur. Rasulullah itu yang bersaksi, naik saksi, melebur. Sehingga mengatakan tidak ada siapa-siapa yang kulihat kecuali nur. Kemudian ketika Rasulullah lenyap, fana, lebur, hancur, la mawjud min haqqi illallah, maka Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya. Allah melihat Rasulullah. Allah melihat Rasulullah. Rasulullah hilang keadaannya. Rasulullah lenyap, karam, fana. Yang ada hanya Allah dengan sifatnya. Sifatnya itu Rasulullah, rasa Allah, rahasia Allah. Allah melihat dirinya sendiri, di luar dirinya. Itu Ini yang paling penting. Ini yang harus kita jaga, saudara-saudara. Maka hadirin semulakan, ya mungkin begitulah. Apa-apa yang terjadi semua, tetaplah berprasangka baik. Tetaplah berikhtiar, tetaplah bertawakal kepada Allah. Jangan menjadi Jabariyah, jangan paham Mu'tazilah. Jadilah paham-paham yang diridhoi Allah. Kalau memang mau jadi paham Jabariyah, Mu'tazilah, silakan saja, tidak jadi masalah. Mau jadi apapun kan tidak jadi masalah. Tidak juga kita menyesatkanmu, tidak juga kita menghalalkan inimu. Tidak. Perbedaan pendapat di kalangan kita semua terserah. Memang begitu, memang begitu. Bukan kita mengatakan kamu harus ikut ini, paham ini. Tidak ada. Tidak ada mengatakan ikut Pangeran Cahaya, kalau tidak itu sesat kalian semua. Tidak ada. Tidak ada mengatakan, saya mengatakan ikutlah Rasulullah untuk memaksa kalian-kalian yang nonton. Tidak. Kita yang nonton. Tidak. Saya berbicara kepada diri sendiri. Tidak ada saya ajak-ajak di sini. Siapa yang ajak-ajak sini? Tidak ada yang saya ajak orang-orang yang menonton. Ini secara syariat. Tidak ada. Saya mengajak diri saya sendiri nih, bicara sendiri. Itu saja. Tidak ada niat saya untuk mengajak orang, tidak ada. Mencari kalau disuruh target pun target saja kalau tidak tercapai. Tidak ada urusan itu. Ikutkah tidak ikutkah terserah. Itu. Tidak ada jadi masalah. Tidak ada mengajak. Makanya saya mengajak diri. Saya mengajak diri sendiri. Bagaimana bercermin saya? Bercermin ini secara syariat ya. Bercermin saya untuk mengajak diriku sendiri. Tidak ada yang kuajak. Ada'u ilallah. Ajaklah kepada Allah. Ini. Maka hadirin semulakan, mudah-mudahan bisa dipahamkan Allah. Dan segala sesuatunya kita kembalikan semua, tawakkal Allah, tawakkalilallah, la hawla la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.